Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat segenap masyayikh Dewan Pengurus MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon, terutama beliau yang terhormat Simbagi Haji Abdullah Mansur Sanusi, Romo Kiai Haji Muhammad Ali Masudi, juga Romo Kiai Haji Muhammad Aminuddin yang kami taati, Bapak Kepala Madrasah MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon yang kami hormati, segenap pendidik dan tenaga pendidikan MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon yang kami hormati, dan peserta matsama MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon tahun pelajaran 2020 2021-2022 yang kami banggakan. Bersama kita sekarang alhamdulillah sudah memasuki tahun pelajaran baru, yang artinya kalian semua sudah resmi menjadi siswa-siswi MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon. Mengawali kegiatan sebagai peserta didik MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon, maka diadakanlah kegiatan bersama yang pada saat ini kita akan membahas tentang kurikulum MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon, pendidik dan tenaga pendidikan MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon, dan kegiatan belajar mengajar MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon. Para peserta bersama yang berbahagia, sebagai satu lembaga pendidikan formal, MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon selalu mengacu pada ketentuan pemerintah, termasuk tujuan MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon mengacu pada tujuan umum pendidikan yang ditentukan dalam BNSP, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang dari tujuan umum itu dijabarkan dalam bentuk visi dan misi madrasah serta tujuan madrasah, yang mana visi madrasah adalah unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Diharapkan peserta didik MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon beserta keluarga besar MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon bisa meningkat kemampuan, kapasitas dan kapabilitasnya sehingga bisa unggul dalam mutu tapi tetap santun dalam perilaku. Indikatornya adalah keluarga besar MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon unggul dalam penguasaan iptek dan imtak serta berakhlak mulia. Dalam pendidikan, dalam sisi akademis kita bisa unggul, tapi dalam segi iman dan ketakwaan kita juga kuat. Dan semua peserta di MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon diharapkan bisa berakhlak mulia. Yang kedua, indikatornya unggul dalam pencapaian nilai ujian nasional dan ketuntasan belajar. Unggul dalam pencapaian nilai, karena ujian nasional untuk tahun kemarin sudah tidak ada, ditiadakan ujian nasional. Tapi memang MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon berkomitmen bahwa peserta didik harus mencapai nilai yang unggul, yang bagus di dalam akademiknya. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Komitmen MTS NU Nahdlatul Ulama Muti Kulon terhadap para guru, para pendidik dan tenaga kependidikan, kemampuan, keprofesionalannya itu meningkat. Jika guru
dan tenaga kependidikan kemampuannya meningkat, semakin profesional, maka dengan secara otomatis, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan prestasi dari peserta didik. Karena dalam pembinaan, dalam pengarahan semakin bagus. Yang keempat, unggul dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta pengembangan diri. Di MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon, para peserta sama sekalian, kita tidak hanya mengejar bagus di nilai akademik, tapi juga kita berusaha memfasilitasi peserta didik kita, para siswa-siswi MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon, untuk juga berprestasi pada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan non-akademik, meningkat kreativitasnya, dan juga bisa mengembangkan diri, sehingga berkepribadian semakin kokoh dan tangguh, siap menghadapi tantangan zaman yang semakin beraneka ragam, yang semakin kompleks, dengan tetap berlandaskan pada akhlakul karimah. Untuk mewujudkan visi madrasah, maka ditentukan misi madrasah. Misi MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan proses belajar mengajar secara efektif. Berusaha kegiatan belajar mengajar secara efektif, sederhana, tapi menghasilkan satu output yang luar biasa, yang maksimal, kemampuan meningkatkan kemampuan peserta didik juga maksimal. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat untuk berprestasi unggul dalam segala bidang. Kita selalu mendorong anak-anak peserta didik, siswa-siswi MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon untuk selalu berprestasi, berlomba-lomba dalam prestasi dalam segala bidang, baik itu kurikuler maupun co-kurikuler, baik akademik maupun non-akademik. Semuanya kita dorong. Yang ketiga, menumbuh kembangkan dan meningkatkan penghayatan serta pengamalan ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga berusaha untuk membentengi para peserta didik, siswa-siswi MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon, dengan amalan-amalan amaliyah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat tapi berprinsip, yang tidak kaku tapi juga tidak lembek. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah dirumuskan oleh para masyayikh-masyayikh, yang kita menginduk pada Jamiah Nahdlatul Ulama, apa yang sudah digariskan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan para pendiri Nahdlatul Ulama, itu yang kita berusaha kita kuatkan, sehingga para peserta didik MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon tidak kagetan, juga tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham, aliran-aliran yang akhir-akhir ini mulai merebak, baik itu yang ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, yang terlalu keras maupun yang liberal. Kita tetap berusaha peserta didik MTS NUI Nahdlatul Muti Kulon tetap di tengah, mengambil sikap tawasud ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam hal ini kita menginduk pada Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang keempat, menanamkan budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mengikuti dari apa yang disampaikan oleh para guru-guru, para salafus shalih, bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah akhlakul karimah, budi pekerti luhur. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa beliau diutus Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak dari masyarakat, akhlak-akhlak mulia,
budi pekerti luhur. Jadi tidak hanya kemampuan kognitif, kemampuan pengetahuannya yang tinggi, tapi akhlakul karimah ini yang lebih utama lagi. Karena adab itu harus ditanamkan sebelum kita mempunyai ilmu. Yang kelima, menjalankan bimbingan konseling secara intensif. Jadi yang namanya kita hidup, peserta didik MTS NUI Nahdlatul Ulama Putih Kulon, kadang-kadang juga mempunyai permasalahan, mempunyai ganjalan, mempunyai kegundahan hati, mengalami kegundahan hati. Baik itu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar maupun permasalahan-permasalahan pribadi peserta didik. Maka MTS NUI Nahdlatul Ulama Putih Kulon menyiapkan untuk bimbingan konseling secara intensif. Jangan sampai anak-anak yang mempunyai permasalahan jadi bingung mau mencari nasihat dari mana, solusinya seperti apa, mau sharing dengan siapa. Semua guru, semua pendidik dan tenaga kependidikan MTS NUI Nahdlatul Ulama Putih Kulon harus mampu menjembatani, harus mampu memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik MTS NUI Nahdlatul Ulama Putih Kulon. Secara konkret lagi diwujudkan dalam bentuk tujuan pendidikan madrasah. Yang pertama, MTS NUI Nahdlatul Ulama Putih Kulon mempunyai tujuan meningkatkan standar manajerial sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Tidak hanya peserta didik yang ditingkatkan kemampuannya, tapi para guru, tenaga kependidikan, kepala madrasah, semuanya berusaha untuk ditingkatkan standar manajerialnya, kemampuannya, kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga mutu pendidikan secara otomatis akan naik. Peserta didik MTS NUI Nahdlatul Ulama Putih Kulon akan semakin terlayani, semakin terbimbing, semakin menuju pada satu nilai yang kita yakini bersama, itu nilai-nilai kebaikan, baik itu dalam akademik maupun non-akademik, dalam pelajaran maupun dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan sistem pembelajaran yang efektif agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selalu setiap guru harus melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajarannya, sistem mengajarnya, metode yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, apakah sudah pas, sesuai atau tidak, perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak. Ini yang menjadi tanggung jawab masing-masing guru, dan itu menjadi tujuan madrasah, dan semua guru harus melakukan itu. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan dan pembiasaan kegiatan yang islami di lingkungan madrasah sehingga terbentuk muslim yang berakhlakul karimah. Pembiasaan akhlak-akhlak, tingkah laku dari peserta didik berusaha untuk kita tanamkan, kita latih. Bagaimana dengan yang sepuh kita menghormati, bagaimana dengan yang muda kita menyayangi, bagaimana dengan guru kita harus bersikap. Itu selalu berusaha kita tekankan, selalu berusaha kita tanamkan. Agar apa? Akhlakul karimah benar-benar terpatri, menjadi jalan hidup, menjadi kebiasaan yang sudah tidak ada keterpaksaan lagi. Yang keempat, meningkatkan kegiatan olahraga dan seni sehingga terbentuk peserta didik yang sehat, terampil, dan berjiwa seni serta berprestasi tinggi. Walaupun kita tujuannya tujuan akademik, pengetahuan, penguasaan pengetahuan yang bagus, tapi kita tidak menutup potensi-potensi dari peserta didik dari sisi yang lain, dari sisi ke, olahraga, kemampuan olahraga, prestasi olahraga, seni, dan sebagainya. Itu harus kita tingkatkan. 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 Itu harus kita tingkat
Kita dorong juga. Bagaimana agar anak-anak juga berprestasi dalam kegiatan-kegiatan olahraga, dalam kegiatan-kegiatan seni, dan bisa berprestasi tidak hanya di lingkup madrasah, tapi juga di lingkup eksternal, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Bahkan kalau bisa kita pengen anak-anak berprestasi sampai di tingkat nasional. Dan alhamdulillah itu juga sudah beberapa kali kita bisa meraih bahkan sampai tingkat nasional. Yang mungkin sudah disampaikan di materi yang lain tentang prestasi-prestasi yang diraih. Tahun kemarin kita pernah menjadi pemegang medali emas, memperoleh medali emas di lomba tingkat nasional. Dan madrasah berkeinginan untuk selalu mendorong ini, baik itu akademik maupun non akademik, pelajaran maupun selain pelajaran, meliputi olahraga, kesenian, dan semuanya. Yang kelima, madrasah mengembangkan pembelajaran siswa berprestasi dan mempersiapkan siswa berprestasi untuk mengikuti lomba-lomba akademik dan non akademik. Maka di MTS NUI Nahdlatul Thalab Muti-Kulon ini perlu kalian ketahui, kita menyediakan satu kelas sebagai kelas unggulan. Siapa yang bisa masuk di kelas unggulan itu, yang bisa masuk di kelas unggulan adalah mereka-mereka yang berprestasi, mempunyai nilai tinggi, mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Kita kumpulkan jadi satu dalam satu kelas, sehingga kita dorong di situ. Persaingannya luar biasa, kemampuannya hampir sama, semua anak-anak pilihan. Dan saya harapkan kalian semua peserta didik baru juga punya keinginan, saya pengen di kelas unggulan, saya kepingin di kelas A, karena kelas unggulan di sini adalah kelas A. Saya pengen di kelas A. Kalau sekarang saya belum bisa, mudah-mudahan semester depan saya bisa. Selalu mengejar, karena memang itulah kelas yang dipersiapkan untuk menghadapi lomba-lomba, mengikuti lomba-lomba baik akademik maupun non-akademik. Diharapkan siswa-siswa yang mempunyai potensi bisa mengembangkan potensinya sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan prestasi. Yang prestasi ini selain berguna untuk madrasah, bermanfaat untuk madrasah, yang paling utama adalah bermanfaat untuk peserta didik itu sendiri. Di jenjang yang lebih tinggi mungkin ada nilai lebih dari prestasi-prestasi yang diperoleh itu. Yang keenam, siswa mengikuti setiap lomba yang diadakan di kecamatan, kabupaten maupun provinsi, seperti kepramukaan, keolahragaan, kesenian, dan keagamaan. Semua lomba yang diadakan dan madrasah mampu dalam arti membiayai, mampu dalam arti mempersiapkan diri. Kita memenuhi syarat untuk ikut, bismillah, madrasah selalu memfasilitasi. Guru pembimbing sudah kami tentukan. Lomba matematika pembimbingnya siapa, lomba IPS pembimbingnya siapa, lomba olahraga pembimbingnya siapa, lomba IPA pembimbingnya siapa, lomba agama, materi agama, keagamaan pembimbingnya siapa, pramuka, semuanya berusaha kita fasilitasi dengan pembimbing-pembimbing yang sudah ditentukan madrasah untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Yang ketujuh, madrasah mengembangkan dan melaksanakan administrasi sekolah. Jadi yang namanya organisasi yang bagus itu kalau administrasinya bagus, teratur, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan itu terdokumentasikan, tercatat dengan rapi. Madrasah berusaha untuk semakin profesional, semakin rapi, semakin teliti dalam administrasi. Walaupun kadang masih ada sedikit di sana sini yang agak kurang bagus, madrasah berusaha untuk membenahi yang belum bagus itu dan meningkatkan yang sudah bagus. Meningkatkan kegiatan sosial di lingkungan madrasah dan bakti sosial. Untuk melatih peserta didik mempunyai
rasa kepekaan sosial, maka madrasah juga secara rutin memprogramkan untuk mengadakan kegiatan sosial atau bakti sosial. Yang sudah berjalan secara bagus, secara kontinu adalah peserta didik MTS NUI Nahdlatul Ulama Muti Kulon ketika ada temannya, keluarga temannya yang meninggal, orang tua ataupun keluarga yang meninggal, maka secara otomatis wali kelas akan mengajak seluruh kelas untuk takziah jika memungkinkan. Jika tidak hari libur, jika tidak masa pandemi. Ini masa pandemi memang agak repot, agak mengacaukan kegiatan-kegiatan, rencana-rencana, program-program madrasah. Tapi kita berusaha untuk survive, kita berusaha untuk tetap berusaha maksimal mengadakan kegiatan-kegiatan, walaupun memang mungkin juga kurang maksimal. Tapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Termasuk Matsama ini seharusnya lebih meriah, lebih berkesan jika kalian datang ke madrasah, ketemu sama kami, para pemateri, ketemu sama teman-teman, sehingga terjadi ta'aruf. Karena Matsama adalah masa ta'aruf, masa perkenalan. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah saling mengenal satu dengan yang lain, tapi juga banyak yang belum kenal. Karena peserta didik baru, siswa baru MTS NUI Nahdlatul Ulama Muti Kulon ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Mutih Kulon, dari Mutih Wetan, dari Karangpandan, dari Jung Semi, Jung Pandan, Jung Pasir, Tedunan, Kendalasem dan sekitarnya. Tapi juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jepara. Yang tentunya mereka-mereka atau kalian-kalian yang dari jauh itu kurang mengenal temannya. Dengan Matsama diharapkan itu kenal. Tapi karena keadaan yang belum memungkinkan, maka masa perkenalan di antara kalian mungkin bisa ditunda. Sekarang pengenalan tentang madrasah dulu kami sampaikan lewat daring. Kalian menyimak di rumah masing-masing. Sehingga kalian sudah punya gambaran, oh MTS Mutih, MTS NUI Nahdlatul Ulama Muti Kulon seperti itu. Tujuannya apa? Misinya apa? Visinya apa? Kegiatan belajar mengajarnya seperti apa? Sehingga sudah punya gambaran. Para peserta Matsama yang berbahagia, kegiatan belajar mengajar MTS NUI Nahdlatul Ulama Muti Kulon didesain dari awal. Kita tidak memilih siswa, hanya siswa yang berprestasi saja tidak. Siapapun yang mempunyai ijazah SD atau MI, kita terima. Apapun keadaannya, seberapapun kemampuannya, kita terima. Kita berusaha memaksimalkan peningkatan yang ada. Keberhasilan pendidikan di MTS NUI Nahdlatul Ulama Muti Kulon itu bukan dalam kapasitas anak itu nilainya harus 10 semua, tidak. Dianggap berhasil kalau kemarin kalian itu nilainya 5, sekarang menjadi 7. Itu sudah ada 2 digit kalian naik, 2 tingkat kalian naik. Kalau kemarin di MI SD kalian nilainya 4, sekarang di sini menjadi 6, itu sudah bagus. Apalagi bisa 7, apalagi bisa 8. Yang ditekankan oleh pihak madrasah bahwa tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah anak yang belum maksimal berusaha. Itu yang kami tekankan, yang kita tekankan. Siapapun kalian, insya Allah dengan usaha keras, dengan keseriusan, akan meningkat kemampuan kalian. Dan suatu saat akan menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian, yang juga kebanggaan bagi kalian, kepuasan bagi diri kalian karena sudah berhasil melalui tahapan-tahapan kehidupan dengan sempurna. Salah satu tahapan itu adalah kita bersama-sama melaluinya di MTS NUI Nahdlatul Ulama Muti Kulon ini. Jadi kami harapkan kalian semua yang dari MI SD
Sekarang sudah di MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon, berarti kalian sudah semakin besar, semakin dewasa, harusnya sudah semakin berpikir tentang masa depan. Mau seperti apa kita? Mau target apa namanya? Goalnya itu apa? Finalnya itu seperti apa? Itu mulai sekarang harus dipikirkan. Oh, saya nanti mau menjadi seorang yang ahli agama, fuqaha. Silahkan perdalam ilmu-ilmu agama, dan insya Allah guru-guru agama kita di MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon ini adalah beliau-beliau, para kiai, para ustadz lulusan dari pondok pesantren yang mempunyai kemampuan cukup, bahkan sangat mumpuni untuk mendidik, membimbing, mengarahkan kalian untuk menjadi ahli agama. Kenapa saya katakan sangat mumpuni? Karena beliau-beliau di luar, di lingkungan tempat tinggalnya, di luar madrasah, beliau-beliau menjadi guru-guru agama, mengajar ngaji, yang murid-muridnya, santri-santrinya itu ada yang sudah ustadz, sudah kiai-kiai di kampung, di desa-desa. Banyak sekali guru-guru yang mempunyai kegiatan di luar dengan jamaah, dengan murid yang sudah senior-senior. Maka kalau kalian ingin menjadi seorang ahli agama, MTS NU Nahdlatul Ulama siap untuk membimbing, mengarahkan, mendidik kalian menuju cita-cita kalian. Seandainya kalian ingin menjadi seorang ahli sains, kita juga mempunyai guru-guru yang mempunyai kemampuan untuk mendidik itu. Guru di MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon ini sudah mulai banyak sekarang yang sudah menempuh pendidikan strata 2, S2. Bahkan Bapak Kepala Madrasah sendiri, Bapak Ahmad Evin, SPD MPD itu juga sudah S2. Dan kita selalu mendorong untuk peserta, untuk pendidik, untuk guru-guru yang lain juga untuk meningkatkan. Kita dorong beliau-beliau untuk menempuh jenjang S2 itu, untuk meningkatkan kemampuannya. Sudah banyak guru-guru di sini yang sudah S2. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Guru-guru yang ada di MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon ini. Dimulai dari beliau, Bapak Ahmad Taifin, SPD MPD. Beliau sebagai kepala madrasah. Alamatnya di Putih Kulon, Wedung Demak. Mengajar di MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon itu mulai tahun 1989. Sudah sangat senior. Yang kedua, Bapak Zamah Sari, Haji Zamah Sari. Alamat beliau di Jetak, Wedung Demak. Mulai mengajar di MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon tahun 1976. Luar biasa. Ketika usia beliau sudah lebih dari 60 tahun, yang seharusnya sudah masa-masa istirahat, tapi beliau masih mendedikasikan, masih semangat mendidiknya masih luar biasa, sampai sekarang masih mengajar. Sangat-sangat senior. Yang ketiga, Bapak Kiai Haji Muhammad Aminuddin. Selain sebagai guru, beliau juga sebagai ketua pengurus MTS NU Nahdlatul Ulama Putih Kulon. Mulai mengajar tahun 1984. Kalian semuanya pasti belum lahir. Kalau sudah ada yang lahir, ya tidak mungkin, tak mungkin. Usia MTS sekarang kelahiran tahun 84 tak mungkin. Yang keempat, Bapak Haji Muqarrabin, sarjana pendidikan Islam. Beralamat di Putih Kulon, Wedung Demak, mulai mengajar 1987. Juga sangat senior. Bahkan beliau-beliau ini dulu juga yang mengajar kami.
Berikutnya Bapak Mulyono, sarjana pendidikan Islam, alamat Teluk Wetan, Welahan, Jepara, mulai mengajar 1989. Sangat senior juga. Beliau yang sudah mulai memasuki usia sepuh, tapi masih kerso berkhidmat bersama di MTS NU Nahdlatul Tulab Mutikulon. Ini yang merupakan kebanggaan bagi kita semua. Kita masih ditemani, dibimbing, diarahkan oleh beliau-beliau. Kalau yang sepuh saja masih semangat, berarti kita yang masih muda harus lebih semangat. Itulah tantangan yang kita hadapi. Yang keenam, Bapak Harsana SPD, sarjana pendidikan. Sekarang bertempat di Tanjung Pakis Haji, Jepara. Mulai mengajar 1994. Yang ketujuh, Bapak Nur Soleh, SAG MPD, alamat Jungsemi, Wedung Demak. Mulai mengajar 2007. Yang kedelapan, Ibu Tutik Muntasirah SH, alamat Mutewetan, Wedung Demak, mulai mengajar 96. Yang kesembilan, Bapak Kiai Aliul Adhan, alamat Mutewetan, Wedung Demak, mulai mengajar 1997. Yang ke-10, Bapak Musayyin AMD, alamat Mutewetan, Wedung Demak, mulai mengajar 1999. Yang ke-11, Ibu Sumieni, alamat Tanjung Pakis Haji, Jepara. Ini istri dari Bapak Harsana. Mulai mengajar tahun 2000. Yang ke-12, Bapak Ali Saad Masrur, SPD MPD, alamat Bakalrejo, Guntur Demak, mulai mengajar tahun 2003. 13, Bapak Mustaqim SPD, alamat Mutewetan, Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2001. Ke-14, Bapak Nur Ahmad, sarjana hukum, alamat Ujung Pandan, Welahan, Jepara, mulai mengajar tahun 2006. Ke-15, Bapak Kiai Rosih Ilmi, alamat Mutikulon, Wedung Demak, mulai mengajar 2008. 16, Bapak Kiai Haji Ahmad Syafiq Faz, alamat Mutikulon, Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2008. 17, Bapak Nizwaruddin SPD, alamat Mutikulon, Wedung Demak, mulai mengajar 2010, tahun 2010. Yang ke-18, Ibu Siti Mardiyah, SSI MPD, alamat Mutikulon, Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2010. Berikutnya, Bapak Muhammad Agus Salim SPD, alamat Ujung Pandan, Welahan, Jepara, mulai mengajar tahun 2011. 20, Bapak Muhammad Al-Faruq SPD, mulai mengajar alamat Mutikulon, Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2012. 21, Ibu Atin Mawaddah Ilmiyati SPD, alamat Jumpasir, Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2012. 22, Ibu Nur Laila Zahra SPD, alamat Teluk Wetan, Welahan, Jepara, putri dari Bapak Mulyono SPDI, mulai mengajar tahun 2014. 23, Bapak Haji Ahmad Wajih Wijdani SS, alamat Mutikulon, Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2017.
24 Bapak Ahmad Minanur Rahim SPD, alamat Jeta Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2017. 25 Bapak Kiai Nur Adham SPD, alamat Putih Kulon Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2017. 26 Ibu Dari Salama MPD, alamat Jeta Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2018. 27 Ibu Zumala Nahari S.Hum, sarjana humaniora, alamat Jompasir Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2018. 28 Bapak Abdur Rozak, alamat Ujung Pandan Welahan Jepara, mulai mengajar tahun 2015. 29 Bapak Muhammad Yasin SPDI, alamat Putih Kulon Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2019. 30 Bapak Abdullah Salman Syuaibi AMD Kep Halimadia Keperawatan, alamat Putih Kulon Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2020. 31 Ibu Ani Tri Wahyuningsih SE, alamat Ujung Pandan Welahan Jepara, mulai mengajar 2020. 32 Ibu Maulidatul Asroh SPD, alamat Jompasir Wedung Demak, mulai mengajar tahun 2020. Berikutnya adalah tenaga kependidikan staf PU. Yang pertama Bapak Yokomuddin, alamat Putih Kulon Wedung Demak. Pertama bergabung masuk di MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon tahun 2017. Berikutnya Ibu Ani Sofianti, alamat Putih Kulon Wedung Demak, menjadi staf di MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon mulai tahun 2017. Dan yang terakhir Bapak Muhammad Lutfil Karim SPD, alamat Ujung Pandan Welahan Jepara, menjadi staf MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon mulai tahun 2019. Para peserta sama yang berbahagia, kalau kita cermati dari pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon, kita sudah berusaha menuju guru-guru yang profesional, mengajar yang linier. Artinya linier itu jurusan pendidikannya apa, sarjananya itu di bidang apa, maka mengajar di bidang itu. Kalau dulu guru-guru itu kan siapa yang mau ngajar maka ngajar semua. Backgroundnya bahasa Inggris, mengajar bahasa Arab pun tidak masalah. Backgroundnya pesantren, ngajar bahasa Inggris pun bisa. Karena apa? Keterbatasan sumber daya. Tapi sekarang dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya kesempatan belajar, sekarang banyak lulusan-lulusan sarjana yang kita bisa memilih mengajak beliau-beliau yang linier dengan pelajaran yang kita butuhkan. Dan kita juga mendorong di antara alumni MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon yang mempunyai kemampuan, yang memenuhi syarat untuk bergabung bersama kami, berjuang bersama di MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon. Maka tidak menutup kemungkinan suatu saat ketika kalian nanti sudah selesai pendidikan, sudah menjadi sarjana, bahkan magister ataupun doktor sekalipun, kami juga mengharap kalian mau untuk bergabung bersama kami. Walaupun mungkin tidak full di MTS NUI Nahdlatul Putih Kulon, hanya beberapa hari, tapi itu menjadikan nilai lebih
dari MTS NU, karena yang paling tahu madrasahnya adalah orang-orang yang menjadi bagian dari madrasah itu. Kalau alumni, saya yakin lebih mengetahui, rasa lebih kuat terhadap madrasah. Walaupun juga tidak menutup beliau-beliau yang tidak alumni pun untuk bersikap profesional. Ketika sudah bergabung bersama di MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon, maka ada satu kunci yang harus dipegang, bahwa niat kita adalah khidmah, pengabdian, bukan profit oriented, bukan mengejar gaji, bukan mengejar honor, bukan mengejar bisyarah, tapi apa yang bisa kita lakukan maksimal untuk MTS ini. Insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan rezeki kepada kita semua. Itulah yang berusaha kita kuatkan di antara kami para guru dan tenaga kependidikan MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon. Maka itu anak-anakku sekalian, mari bersama kalian kami ajak semakin teguh, semakin kuat, semakin semangat untuk bersama-sama mencari ilmu, menimba ilmu di MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon. MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita tidak hanya mengejar anak-anak itu pintar secara akademik, secara pengetahuan, tapi ada yang lebih dari itu, soft skill, kemampuan kepribadian, sikap, pola pikir. Itu yang kita harapkan dari kalian semuanya, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, bahkan alumni-alumni MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon semakin berkembang, sehingga semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana, dan siap untuk mengambil tantangan di tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mempertahankan identitas kita sebagai pengikut para salafus sholih, pengikut para kiai, derek para kiai, guru-guru agama, maka di MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon juga masih mempertahankan ada pelajaran muatan lokal yang meliputi pembelajaran kitab salaf. Tujuannya adalah agar kita tidak tercerabut dari akar kesalafan itu. Kita tidak terpisah dari golongan beliau-beliau para salafus sholih, para kiai-kiai, para masyayikh, agar kita selalu merasa bahwa kita bagian dari beliau-beliau, sehingga lebih mudah kita untuk menerima nasihat-nasihat, menerima masukan, saran, arahan dari beliau-beliau. Bagi kalian yang mungkin belum pernah sama sekali belum pernah sama sekali mengkaji kitab salaf, juga jangan berkecil hati. Lagi kok aku piye, aku ora tahu ngaji kitab salaf, kitab kuning. Kalau kitab salaf biasanya lebih familiar kalau disebut kitab kuning, walaupun kitabnya tidak mesti kuning. Kita lebih suka menggunakan frasa kitab salaf. Terus bagaimana saya kalau di MTS NU Nahdlatul Tulab Putih Kulon? Tenang, kalian tidak usah berkecil hati, karena insya Allah para guru siap untuk membimbing kalian mengenal kitab salaf itu, mengenal baca tulis Al-Quran. Bahkan kalian yang belum bisa baca tulis Al-Quran pun jangan berkecil hati. Insya Allah kita nanti akan dipersiapkan pembimbing-pembimbing sehingga kalian bisa menguasai materi-materi kitab salaf, bisa membaca Al-Quran, bisa menulis tulisan Arab, bisa maknani gandul ngesahi kitab-kitab salaf itu. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada keterbukaan dari kalian. Maka dari itu kami berharap kalian semuanya mengukur kemampuan diri, terutama di kemampuan penguasaan kitab salaf, baca tulis Al-Quran, bisa atau tidak. Kalau tidak, sampaikan, Bapak, Ibu guru, saya belum bisa nulis Arab, saya belum bisa membaca, saya belum pernah memegang kitab salaf sama sekali. Mohon arahan, mohon bimbingan, nanti kita arahkan. Yang terbanyak adalah mereka tidak bisa menutup diri sehingga tidak akan tertangani dengan maksimal. Tapi kalau
kalian yang belum mempunyai kemampuan mau terbuka, ada kesadaran, insya Allah nanti itu lebih ringan, lebih mudah kalian untuk mengatasi itu bersama-sama dengan kami. Anak-anakku beserta bersama MTSN UI Nahdlatul Ulama Kulon tahun 2021-2022 yang berbahagia, kita juga melatih peserta didik kami. Peserta didik kami itu mempunyai mental berjuang, mempunyai tanggung jawab, berlatih untuk bekerja keras untuk mencapai satu target. Maka di MTS juga akan dilatih kalian untuk target-target. Salah satunya adalah tentang hafalan-hafalan. Wah, ono hafalan ra enak. Jangan kalian jadikan hafalan sebagai momok, sebagai memedi, sebagai hal yang menakutkan. Tapi jadikan itu sebagai tantangan dan wahana untuk melatih diri. Hafalan yang menjadi momok bagi banyak orang itu sebenarnya bukan satu momok. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap kita mohon maaf. Setiap kita, saya lanjutkan. Setiap kita mempunyai kemampuan untuk menghafalkan. Ini yang sering kami sampaikan ke anak-anak. Mengingat kejadian 5 hari yang lalu, mengingat kejadian 1 bulan yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu mereka mampu. Artinya mereka mampu mengingat, menghafal. Kalau kami tanya, kamu lebaran kemarin beli baju enggak? Bisa jawab, beli. Berapa? 2. Warna apa? Merah dan hijau. Terus, harganya berapa? Ingat. Artinya punya kemampuan untuk mengingat, menghafal. Lah kok di hafalan yang diminta madrasah kok tidak bisa? Karena belum terbukanya hati. Kenapa orang masih ingat terhadap kejadian-kejadian yang sudah terjadi? Karena ada kesan. Itu yang harus kita latih. Bagaimana kita menimbulkan kesan? Oh, aku itu berkesan dengan materi hafalannya. Oh, materi hafalan ini nanti bermanfaat untuk saya. Untuk masa depan saya. Oh, materi hafalan ini nanti bisa melatih disiplin saya. Insya Allah nanti tidak akan berat. Walaupun mungkin berat, tapi tidak akan terasa berat karena dengan kesadaran yang kuat. Ini yang sering menjadikan permasalahan bagi yang mau mendaftar di MTSN UI Nahdlatul Ulama Kulon. Yang mau mendaftar ada hafalan. Hafalan itu kita tidak menuntut harus full enggak. Tapi yang penting ada progres, ada batas minimal. Dan itu yang harus dicapai. Dan dalam penentuan batas minimal itu, madrasah sudah menentukan kemampuan berdasarkan kemampuan terendah dari anak-anak. Insya Allah anak yang paling rendah kemampuannya, insya Allah bisa. Secara umum. Jadi mari bersama anak-anakku peserta didik MTSN UI Nahdlatul Ulama Kulon, kita kuatkan niat, kuatkan tekad bersama-sama di MTSN UI Nahdlatul Ulama Kulon untuk menjalani satu tahapan kehidupan kita selama 3 tahun insya Allah bersama-sama kita. Suka duka kita rasakan bersama. Perbaikan diri kita usahakan. Evaluasi selalu kita lakukan. Tidak hanya oleh peserta didik, tapi oleh guru-guru juga. Apakah sudah pas cara mengajarnya, metodenya, targetnya, ataupun apapun itu untuk menjadi lebih baik. Harapan kami dari antara kalian nanti, dari kalian semua, suatu saat kami akan melihat, kami akan mendengar, kami akan mengetahui di antara kalian ada yang sukses sesuai dengan cita-cita kalian. Dan kami berharap kalian semua menjadi manusia yang bermanfaat. Karena orang yang paling bagus bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kaya,
bukan orang yang paling cantik ataupun paling ganteng.